Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, class. In today's meeting, you're still with me, Miss Nisa, and we are going to continue our lesson from last week and still with the same topic, which is descriptive text. Nah, pertemuan kali ini masih bersama Miss Nisa ya, dan kita akan melanjutkan pembahasan dalam materi yang masih sama seperti minggu lalu, yaitu teks deskriptif. Okay, last week we have discussed about the language features and also the characteristic of descriptive text. And also in the first meeting, we have discussed about the definition, the social function, and the generic structure of descriptive text. Nah, minggu lalu kita sudah mendiskusikan atau belajar tentang unsur-unsur kebahasaan dan karakteristik atau ciri-ciri dari teks deskriptif. Nah, pada minggu pertama juga kita sudah membahas tentang definisi, kemudian fungsi sosial, dan ada struktur umum dari teks deskriptif. Nah, in today's meeting, I would like to discuss about analysis of a descriptive text entitled Niagara Falls. So, we are going to analyze the text from the definition, the social function, and the general structure, also the language features and the characteristic of Niagara Falls descriptive text. Nah, pada pertemuan hari ini, Miss Nisa akan mendiskusikan tentang analisa dari descriptive text yang berjudul Niagara Falls. Nah, kita akan menganalisis teks ini mulai dari definisinya, kemudian fungsi sosialnya, lalu general structure atau struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaannya, dan ciri-ciri dari teks deskriptif Niagara Falls. Tapi sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, mari kita berdoa dulu sebelum mulai pelajarannya. Before study, let's pray together. Pray begin. Finished. Thank you. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi, kemudian memahami, menyebutkan, serta menjawab pertanyaan tentang materi yaitu definisi, fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan ciri-ciri dari teks deskriptif Niagara Falls. Kemudian kita masuk ke materinya yaitu contoh teks Niagara Falls. Nah, di teks Niagara Falls ini describe about the waterfalls atau Niagara Waterfall sendiri. Jadi, definisi dari teks ini adalah the text that describe about Niagara Falls. Nah, kemudian the social function atau fungsi sosial dari teks deskriptif ini adalah to describe about Niagara Falls in specific atau mendeskripsikan air terjun Niagara secara rinci atau spesifik. Nah, teks ini mempunyai dua struktur yaitu identification and description atau identifikasi dan deskripsi. Nah, identifikasi ini selalu berada di awal paragraf atau paragraf pertama dan kemudian diikuti oleh deskripsi yang berada di paragraf setelah paragraf pertama. Jadi adik-adik harus mengingat kalau identification itu selalu terletak pada awal kalimat atau awal paragraf, kemudian dilanjutkan oleh identification. Nah, identification-nya di sini adalah Niagara Falls is the collective name for the three waterfalls that cross the international border
between the Canadian province of Ontario and the USA state of New York. They form the southern end of the Niagara Gorge. From the largest to smallest, the three waterfalls are the Horseshoe Falls, the American Falls, and the Bridal Veil Falls. The Horseshoe Falls lie on the Canadian side and the American Falls on the American side. They are separated by God Island. The smaller Bridal Veil Falls are also located on the American side, separated from other waterfalls by Luna Island. There are various attractions that people can enjoy in Niagara Falls. 6 of them are described here. Nah, pada teks pertama ini atau paragraf pertama ini dijelaskan informasi yang mengenalkan atau introduce the Niagara Falls. Apa saja adalah informasi tentang apa itu air terjun Niagara. Jadi air terjun Niagara ini adalah gabungan dari 3 nama air terjun yang berada di perbatasan internasional antara Kanada dan Amerika. Nah, apa saja sih air terjunnya? Yaitu ada The Horseshoe Falls, kemudian ada American Falls, dan yang terakhir ada Bridal Veil Falls. Nah, kemudian juga diberikan informasi bahwa ada 6 tempat atau 6 various attractions that people can enjoy atau yang bisa dinikmati oleh turis ketika berkunjung ke air terjun Niagara. Apa saja akan dideskripsikan di bagian deskripsi atau paragraf selanjutnya. Nah, the first to enjoy in Niagara Falls is Cave of the Winds. These attractions help people get closer to the falls and go face to face with the pounding waters of the falls. People can get soaked on the hurricane deck, where they are just feet from the thundering waters. Waterproof clothing and sandals are provided. A trip at night when the falls are illuminated in a rainbow color is really amazing. Nah, di sini dijelaskan tempat pertama yang harus dikunjungi adalah Cave of the Winds atau gua angin. Nah, di tempat ini turis dapat menyaksikan secara jarak dekat atau berhadapan langsung dengan air terjunnya sendiri. Jadi turis dapat merasakan sensasi diterpa tempias atau air-air yang berasal dari air terjun secara langsung. Nah, kemudian di tempat ini juga disediakan mantel atau baju anti air dan sendal untuk turis menikmati wahana air terjun ini. Nah, kemudian jika kegiatan dilaksanakan pada malam hari, turis akan menyaksikan air terjun itu disinari oleh cahaya pelangi yang sangat menakjubkan. Okay. And the second place and the next place is Maid of the Mist Boat Tour. Now, the second charm is Maid of the Mist Boat Tour. It is a world-famous scenic boat tour of the American and Canadian Falls for about a half-hour ride. People may access the tour via observation tower elevator at Prospect Point in the state park. The boat operates mid-May until late October. Nah, jadi di tempat kedua ini, tempatnya namanya Maid of the Mist Boat Tour. Nah, tempat ini berupa kapal atau wisata kapal kabut. Nah, pada wisata kapal kabut ini disediakan atau touringnya ini dilaksanakan mengitari Canadian and American Falls atau air terjun Amerika dan Kanada yang menempuh
waktu setengah jam perjalanan. Nah, orang-orang atau turis ini dapat mengakses wisatanya itu melalui tower observasi yang ada di Point of the State Park. Nah, kapal ini beroperasi dari pertengahan Mei sampai akhir bulan Oktober. Kemudian the next to visit in Niagara Falls is Niagara Adventure Theater. Here, tourists may enjoy the most powerful and involving film experience that brings reality to life on a 45-foot screen. The audience members are given the privilege to discover the thundering falls from a completely new and exhilarating perspective and plunge over them. The theater shows hourly and free multi-language headsets are made available. Nah, jadi di tempat yang ketiga ini ada yang namanya Niagara Adventure Theater atau teater yang menampilkan perjalanan dari air terjun Niagara. Nah, di sini turis itu bisa menikmati menonton atau menyaksikan secara seperti menyaksikan langsung tapi dengan platform teater. Nah, di sini turis bisa menyaksikan pemandangan air terjun seperti nyata dalam layar yang sepanjang 45 kaki. Nah, tanpa takut basah ya. Jadi, turis ini tidak perlu khawatir akan basah karena hanya menyaksikan air terjun melalui teater atau layar. Nah, di sini juga diberikan atau disediakan headset yang multibahasa, jadi tidak perlu khawatir turis-turis tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan di dalam teaternya karena disediakan multibahasa agar turis bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kemudian the next place is Niagara Science Museum. Is another place to visit. It is a sanctuary for the preservation and the appreciation of old science instruments and philosophical apparatus. Nah, jadi tempat selanjutnya itu adalah Museum Sains Niagara. Ini adalah seperti tempat suci bagi para peminat atau penggemar dari barang-barang sains zaman dahulu dan barang-barang philosophical. And the next, or the fifth point of interest, is Niagara's Wax Museum of History. Here, life-size wax figures portraying dramatic history of Niagara Falls are presented to guests. They can see Fort Niagara scene, Indian Village, Old Store, blacksmith and barbershop scenes, and how electricity is made. Wax figures of Julia Roberts, Princess Diana, and many more are displayed here too. Nah, jadi di tempat yang kelima ini ada yang dinamakan dengan Museum Lilin of Niagara. Nah, jadi ada Museum Lilin yang menampilkan tentang sejarah dari air terjun Niagara seperti Fort Niagara scene, Indian Village atau perkampungan Indian, kemudian ada Old Store, ada toko-toko lama, kemudian ada blacksmith and barbershop scenes, dan di sini juga diperlihatkan bagaimana electricity is made atau bagaimana terbentuknya aliran listrik. Nah, di Niagara ya, di air terjun Niagara dan tempat sekitarnya. Kemudian tidak hanya tentang the history, sejarah untuk air terjun Niagara, tapi juga ada patung lilin of Julia Roberts dari
Julia Roberts, kemudian ada patung lilinnya Putri Diana, dan ada banyak figur yang lain yang juga ditampilkan di Museum Lilin Niagara ini. Oke, tempat yang terakhir kemudian adalah Rainbow Air Helicopter Tours. Finally, people can also enjoy Rainbow Air Helicopter Tours above and around the American and Canadian Falls. The tours start from downtown next to the entrance to the Rainbow Bridge and open from 9 a.m. to dusk when weather permits. The tours operate every day from second weekend in May until October 31st. Nah, jadi tempat yang terakhir yang bisa dikunjungi itu adalah Rainbow Air Helicopter Tours atau wisata pelangi helikopter udara. Nah, jadi di wisata ini turis itu disediakan fasilitas untuk mengitari air terjun Amerika dan air terjun Kanada menggunakan helikopter. Nah, jadi helikopter ini akan memulai turnya dari kota, kemudian berjalan terbang mengitari atau berjalan di sekitar air terjun Amerika dan air terjun Kanada. Nah, setelah melewati Jembatan Pelangi. Tur ini beroperasi dari jam 9 pagi sampai petang atau ketika cuaca mendukung. Wisata ini beroperasi setiap hari mulai dari minggu kedua di bulan Mei sampai dengan akhir Oktober atau tanggal 31 Oktober. Okay, the Niagara Falls are renowned both for their beauty and as the valuable source of hydroelectric power. Managing the balance between the recreational, commercial, and industrial uses has been a challenge for the stewards of the falls since the 19th century. Nah, jadi air terjun Niagara ini tidak hanya terkenal dari kecantikannya atau keindahannya, tapi juga terkenal dengan sumber penting yang sebagai hydroelectric atau energi listrik tenaga airnya. Nah, jadi ini membuat seimbang antara rekreasi, kemudian komersil, serta industri yang ada di air terjun Niagara. Okay, that's a wrap. Thank you for listening until this session. This is the end of the materials. I hope you understand about the lesson and the discussion. If you don't understand, please freely to ask question to me through WhatsApp or the Microsoft Team. Nah, terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Ini adalah sesi terakhir. Miss harap semuanya paham dan mengerti apa yang tadi sudah Miss jelaskan. Jika belum paham, silakan tanyakan ke Miss melalui WhatsApp atau Microsoft Team. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.